Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari pertimbangan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Al Ustaz Asror Mabrur Faza, dan yang saya hormati juga kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf sebelumnya, mungkin tempat dan situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Jika hilang jaringan saya mohon maaf. Dan untuk itu yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang presentasi pada hari ini masalah independensi pemisahan tafsir dan kitab-kitab hadis oleh Tuan Guru kita Ahmad Ilham Maulana beserta pembanding Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Akmal Marzuki Harahap. Dan kepada beliau-beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Suara jelas, Ustaz? Bapak. Jelas, Tuan Guru, jelas, Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Terima kasih saya ucapkan pada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya untuk menyampaikan beberapa isi makalah yang saya tulis. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu di waktu yang berbeda. Sekarang saya pematerinya. Di waktu yang berbeda dengan pematerinya sekarang saya. Pada siang menjelang sore ini sedikit menyampaikan tentang independensi dan pemisahan tafsir. Independensi ini independen ya. Independen ini apa namanya? Yang lagu apa namanya? Berdikari ya, berdiri sendiri. Independen. Ya, dan pemisahan tafsir Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Pertanyaan mendasar ketika saya membaca ini adalah bagaimana ini tafsir dan hadis ini dipisahkan. Katanya mendasar ketika saya membaca ini. Tapi setelah itu dapat wejangan dari Dr. Asror tentang apa isi yang harus dikaji ini. Yang pertama, di sini tidak memisahkan antara hadis dengan tafsir itu sendiri. Karena tafsir itu sendiri adalah metode ya. Metode yang dipraktekkan oleh Nabi dalam menjelaskan Al-Quran. Adanya latar belakang dari makalah ini adalah pertama, mungkin ini kegelisahan, termasuk saya sedikit membaca tentang ini. Kita lihat para mufassir-mufassir kontemporer ini sedikit mengutip dari sanadnya ketika mentafsirkan Al-Quran itu. Jadi sedikit sanadnya, entah itu hadis doib, entah itu hadis soheh, itu semua dikutip. Bahkan pandangan-pandangan yang pemikiran dari pemikir Islam itu sendiri pun dikutip. Nah ini. Jadi di sini ingin menelisik bagaimana itu bisa terjadi, sejarahnya bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu.
Diawali dari definisi dulu, hadis dan tafsir. Seperti kita tahu bahwa dari hadis itu sendiri adalah perkataan Nabi, kemudian perilaku Nabi, sifat-sifat Nabi, itulah yang disebut hadis. Nah, hadis ini tajdid ya, apa? Jadid baru ya, kan tajdid baru ya. Kalau menurut hemat saya, baru di sini itu, ini kan pendapat ya, bisa dikritik dan sebagainya. Hadis ini selalu sesuai dengan zaman. Jadi walaupun sudah lama, akan tetap terlihat baru. Walaupun sudah 1400 tahun, tapi hadis ini terlihat baru pada saat ini. Seperti madu, banyak ilmu kedokteran yang membahas tentang madu itu. Kemudian dari fungsi hadis itu sendiri. Fungsi hadis untuk dari kita zaman sekarang yang jauh tertinggal, tidak bisa merasakan nikmatnya melihat Nabi. Fungsi hadis itu ini adalah yang pertama, ulama sepakat untuk bayan atau memperjelas. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu untuk penjelasan dari ayat Al-Quran. Berapa kaul ulama berpendapat bahwa bayan di sini itu terbagi menjadi apa di sini? Terbagi 4. Yang pertama bayanu takrir, yang kedua bayanu tafsir, yang ketiga taksisul am, yang keempat bayanu tabdilah. Nah, ini posisi atau mauqiful hadis bil Quran. Jadi sebagai bayan. Jadi kalau misalnya menafsirkan Al-Quran tidak merujuk pada hadis, khawatir ini merujuknya pada orientalis, berbahaya. Maka bukan tafsir Al-Quran, jadi tafsir Injil ya, berbeda. Kemudian tafsir dari beberapa kalangan ulama, saya mengutip 3 di sini, kalangan ulama itu walaupun berbeda dari definisi, tapi tetap satu titik yang mempertemukan mereka itu satu, yaitu kata bayan, penjelasan. Bahwa tafsir itu sendiri menjelaskan isi-isi dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, berupa makna-maknanya, mutlak muqayyadnya, dan sebagainya. Kesepakatan ulama sepakat bahwa tafsir itu sendiri al-kasfu wal bayan, membuka tabir, penjelasan, dan sebagainya. Slide-nya Sir Surya bisa digeser dikit. Fase perkembangan tafsir dan hadis. Di sini tidak berbicara periode ya, atau mungkin waktu ya, tapi di sini lebih ke fase-fasenya apa namanya, tahapan-tahapan perkembangan hadis itu sendiri. Di sini yang pertama itu fase pertama tentang tafsir itu sendiri dari periwayatan. Saya akan bacakan sedikit. Fase pertama, tafsir Al-Quran pada tahap ini berkembang melalui jalur periwayatan, seperti yang dilakukan para sahabat Nabi, yang menerima tafsir suatu ayat atau satu kalimat dalam Al-Quran secara langsung dari Rasulullah. Kemudian, sebagian sahabat meriwayatkan tafsir ayat Al-Quran dari sahabat lainnya. Seterusnya, para sahabat memindahkannya kepada para tabi'in, lalu sebagian tabi'in juga meriwayatkan pada tabi'in lainnya. Nah, ini riwayat. Di dalam riwayat ini masih belum terbukukan ya, artinya mungkin ada tabi'in yang terbukukan, cuman pada saat ini saya buat fase ini adalah periwayatan. Jadi hanya sampaikan qaul dan sebagainya. Walaupun di samping lain tabi'in ini ada yang membuat tafsir. Kemudian fase kedua, pembukuan hadis dan terdapat bab tafsir. Fase kedua ini, setelah masa yang dilalui sahabat dan tabi'in, yaitu fase pembukuan terhadap hadis Rasulullah SAW,
yang saat itu masih meliputi banyak bab pembahasan termasuk hadis-hadis tafsir yang juga merupakan bagian darinya. Belum ada seorang pun yang menyusun secara khusus penafsiran Al-Quran per surat, ayat per ayat, mulai dari awal hingga akhir. Meski demikian, beberapa orang ulama ada yang melakukan upaya pengumpulan hadis dengan mengunjungi banyak tempat. Lalu mereka pun menemukan banyak hadis-hadis yang mengandung tafsir Al-Quran yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW, sahabat maupun tabi'in. Mereka antara lain Yazid bin Harun As-Sulaimi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Waqi bin Al-Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Rauh bin Ubadah Al-Bisri, dan lain-lainnya. Para ulama yang tersebut di atas hanya memasukkan tafsir Al-Quran sebagai salah satu bab dalam hadis yang dikumpulkannya, belum terpilah sama sekali. Jadi pada zamannya, pada saat itu tafsir ini belum independen ya, belum berdiri sendiri dengan disiplin ilmunya, tapi masuk dalam subbab-subbab kitab hadis. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis itu pasti ada tafsirnya. Tapi di sini juga ada hadis yang tidak tafsirnya. Jadi tafsir di sini masih dalam posisi kitab-kitab hadis, belum memiliki buku sendiri atau disiplin ilmu sendiri itu. Kemudian fase ketiga, pemilahan dan pemisahan dan cabang ilmu berdiri sendiri. Pada fase ketiga ini, pada tahap ketiga ini, barulah ada upaya dari para ulama untuk melakukan pemilahan dan pemisahan hadis-hadis yang mengandung tafsir Al-Quran. Hingga pada akhirnya ia bisa menjadi salah satu cabang ilmu berdiri sendiri, di mana setiap penafsiran diletakkan di samping ayat yang bersangkutan, lalu disusun sesuai dengan tertib mushaf. Meskipun demikian, menurut Az-Zahabi bukan perkara mudah menentukan siapa di antara ulama yang dapat dianggap sebagai pencetus pertama penafsiran Al-Quran, ayat per ayat, dan menyusunnya sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. Di antara ulama yang terkenal berhasil upaya tersebut di atas antara lain Ibnu Majah, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, Abu Bakar, Ibnu Munzir An-Naisaburi, dan lain-lainnya. Semua tafsir Al-Quran yang dikumpulkannya pada fase ini masih bersandar pada riwayat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya kepada para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in. Sehingga dapat dikatakan pada tahap ini, tafsir para ulama di atas bercorak maksur. Tetapi, nah ini yang sedikit berbeda ya. Kemudian, perlu diketahui, walaupun pada fase ketiga ini tafsir sudah terpisah sepenuhnya dari hadis, tetap tidak bisa dikatakan bahwa tahapan pada fase sebelumnya ini, atau maaf, pada fase saat ini, fase ketiga ini tidak menghapus atau membatalkan upaya sebelumnya. Melainkan hal ini adalah merupakan pengembangan lanjutan. Jika sebelumnya pada fase pertama tafsir dilakukan melalui jalur periwayatan dan talaki, lalu diikuti dengan fase penulisan dan pengumpulan hadis secara umum, maka pada tahap berikutnya, fase ketiga, mulailah diadakan pemilahan terhadap hadis-hadis yang mengandung tafsir dan mengumpulkannya dalam sebuah kitab tersendiri. Bahkan beberapa ulama hadis pun tetap saja menerapkan pola penulisan seperti pada fase kedua, yakni di dalamnya ada subbab tafsir. Meskipun ulama-ulama lainnya telah menggunakan pola penyusunan sebagai majalah sebelumnya. Di sini sudah memisah ya. Di sini posisinya fase ketiga ini sudah terpisah dengan ilmu hadis. Walaupun sudah terpisah, punya berdiri sendiri disiplin ilmu Quran dan hadis, tapi tetap ulama lebih banyak ulama juga yang masih memasukkan hadis, masih masukkan tafsir dalam subbab hadis, kitab hadis. Kemudian fase keempat. Nah, fase keempat ini sudah mulai banyak pelonggaran, maksudnya pelonggaran mengumpulkan dengan serius dan taklid penulisan Israiliyat. Pada fase keempat ini, tahapan keempat ini penyusunan tafsir dengan corak maksur masih cukup dominan. Jadi walaupun mungkin agak sedikit ro'i, tapi lebih dominan maksurnya pada fase keempat ini.
Hanya saja dalam hal tertentu mulai terdapat permasalahan disebabkan semakin banyak ulama yang melakukan penafsiran dengan mudahnya sehingga terkesan tidak seketat pada fase-fase sebelumnya. Kita ketahui fase-fase sebelumnya sangat ketat sekali. Bahkan hadis-hadis pun tidak semuanya itu hadis tafsir. Bahkan saking ketatnya itu. Bahkan itu perkataan Rasulullah. Hadis sebagai bayan. Tapi tidak semuanya diseleksi yang berkaitan dengan tafsir sendiri. Akibatnya ditemukan banyak penafsiran dengan menyebutkan riwayat tanpa menisbatkan kepada perawinya. Terjadi kerancuan dan pencampur adukan antara riwayat yang sahih dengan yang cacat. Kemudian riwayat-riwayat yang sudah tidak dijamin kemurniannya ini pun berpindah ke generasi berikutnya. Termasuk diantaranya kisah-kisah Israiliyat. Nah, kita sering menemukan banyak kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ini menurut di sini adalah yaitu kisah-kisah yang diambil dari Yahudi dan Nasrani. Para pendeta-pendeta itu dulu terkenal dengan ramal-ramalan dan sebagainya. Nah, dari fase inilah ada pelonggaran terhadap penerimaan Israiliyat. Dan tokoh riwayat Israiliyat ini adalah Abdullah bin Aslam, Ka'ab al-Akhbar, Wahab bin Munabbih, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, dan lain-lainnya. Ini yang termasuk tokoh-tokoh Israiliyat. Ini menjadi longgar dan terima begitu saja. Kemudian ada mengumpulkan dengan serius. Ada beberapa ulama yang mengumpulkan secara serius pendapat-pendapat Israiliyat ini. Nah, dampaknya ke generasi selanjutnya, pada fase ini terdapat banyak mufasir yang secara serius sengaja mengumpulkan pendapat atau perkataan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga apa saja yang didengarkan dari seorang ditulisnya. Apapun yang terlintas dalam pikirannya disebutkan. Kemudian datanglah generasi sudahnya yang memindahkan dari mereka tanpa memeriksa kebenarannya. Nah, inilah yang saya istimbatkan dengan taklid penulisan Israiliyat. Yang nggak tahu asal usulan dari mana, langsung tulis Israiliyat. Sehingga menjadi kisah-kisahnya kayak Nabi Adam ya mungkin ya. Banyak yang berbeda kisah-kisahnya dan sebagainya. Yang diturun surga itu. Kemudian lanjut ke fase kelima. Tafsir lebih luas dan terbuka. Fase ini kelanjutan dari fase sebelumnya. Maka pada fase ini tafsir Al-Quran semakin meluas dan terbuka. Hal ini bermula sejak zaman Abbasiyah hingga saat sekarang. Jika sebelumnya para mufassir hanya mengumpulkan tafsir Al-Quran yang dipindahkan dengan cara talaki atau riwayat, maka pada fase kelima ini penyusunan tafsir telah mengalami distorsi akibat adanya pencampuran antara tafsir itu sendiri. Nakli dengan pemikiran tafsir yang lebih bersifat rasional, tafsir akli. Dan hal tersebut tampak berlangsung secara gradual hingga saat ini. Namun dewasa ini tampaknya ada pembatasan tertentu dan bersifat khusus bagi wilayah kajian ilmu tafsir. Nah, pada sekarang ini lebih ke kajian ilmu tafsirnya tentang metodologi penafsiran, aliran-aliran penafsiran, prinsip-prinsip penafsiran, baik secara corak klasik maupun modern. Pak Surya, Mr. Surya bisa di slide selanjutnya. Kesimpulannya tentang pemisahan ini adalah tafsir berkembang menjadi disiplin sendiri pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Tapi saya menemukan di lain referensi bahwa ada mungkin di sini terlihat Jarir at-Tabari sebagai tafsir yang pertama ya. Cuman saya melihat ada Al-Farra ya, Ma'anil Quran. Mungkin bisa diskusikan ini lebih lanjut. Syukran, hanya ini yang bisa sedikit saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara atau sahabat atau Ustadz Ahmad Ilham yang sudah mempresentasikan independensi tentang pemahaman tafsir atau pemisahan tafsir dan kitab-kitab hadis. Dan untuk masa selanjutnya, sebelum masuk kepada diskusi kita atau
beberapa pertanyaan atau tanggapan dari kawan-kawan sekalian, ada baiknya kita berikan kesempatan kepada saudara Al-Ustadz sebagai pembanding kita pada hari ini, Ustadz Akmal Marzuki Harahap. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin teman-teman semuanya, terkhusus teman kita Pak Ilham sebagai pemateri, Pak Soimi, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah dari penjabaran yang disampaikan oleh saudara kita Pak Ilham sudah luar biasa dan mencakup sesuai dengan judul independen, berdiri sendiri, mandiri, dan pemisahan. Jadi sudah nampak dari pemaparan tadi kapan pemisahan itu terjadi, sejarahnya bagaimana, dan seluk-beluk dari pemisahan itu bagaimana dan siapa tokohnya. Jadi dari judul dan isi sudah serasi dan sudah mencakup di dalam penjabaran tadi. Alhamdulillah, ya saya lihat makalahnya sudah sesuai isi dengan judul, itulah bahasa khususnya. Namun saya tidak banyak berkomentar dan tidak banyak membanding-bandingkan, karena tidak pandai kali membanding-banding ini. Cuma saya tambahkan seperti yang disampaikan tadi bahwa masih ada perdebatan para ulama siapa yang pertama kali mencetuskan atau mengumpulkan tafsir-tafsir yang tidak berseberangan dengan hadis, artinya dengan disiplin ilmu tersendiri dalam kitab. Ada yang mengatakan seperti tadi disampaikan Al-Imam Jarir At-Tabari dalam kitab Jami', ya, dalam tafsirnya. Ada juga yang mengatakan Imam Al-Farra di akhir abad kedua, seperti yang disampaikan dalam kitab Ma'al Quran. Nah, ini mungkin bisa dilihat dalam karangan dari Profesor Dr. Quraish Shihab dalam halaman, kalau nggak salah halaman 50-an atau halaman berapa itu, di situ disebutkan bahwa memang termasuk yang mencetuskan itu adalah Imam Al-Farra, sehingga di situ di dalam bukunya itu sejarahnya disebutkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Imam Al-Farra tentang permasalahan Al-Quran, sehingga tidak bisa dijawab, tidak bisa dihadirkan jawaban ketika itu. Sehingga beliau berpikir untuk mengumpulkan semua murid-muridnya, sehingga tercetuslah tafsir itu atau disebut dengan kitab Ma'anil Quran itu. Jadi itulah riwayatnya dari pertanyaan seorang jamaah kepada Imam Al-Farra, sehingga dituliskanlah buku atau kitab yang bernama Ma'anil Quran. Namun walaupun begitu, ya, terlepas dari kita mengatakan bahwa tafsir dan hadis sudah independen masing-masing, sampai sekarang masih banyak dipraktekkan bahwa periwayatan itu masih meriwayatkan dari ulama-ulama yang meriwayatkan dari para tabi'in dan para sahabat. Tapi sudah jelas tadi bahwa independen itu sudah nampak di mana zamannya dan lain sebagainya. Yang mungkin inilah yang bisa sampaikan, nggak banyak-banyak. Mungkin lebih hidup lagi diskusi kita ini, ada teman-teman yang bertanya dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain, terkhusus teman kita pemateri pada hari ini. Ini mungkin Pak Soimi yang Pak Sabili, siapa? Pak Soimi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada untuk saudara pembanding Ustadz Akmal Marzuki Harahap. Mudah-mudahan apa yang tambahkan beliau bisa kita pahami. Dan selanjutnya masuklah kita kepada masa diskusi kita, atau kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan 2 orang penanya atau 3 orang, ya, 3 orang penanya, baik ia bertanya atau menanggapi. Dan kepada kawan-kawan
kesempatan dengan segala hormat. Saya boleh bertanya, Mas Aimi? Mas Surya, silakan. Saya bertanya Pak Surya. Mas Saya dulu Aimi. ya. Mas Surya duluan, Mas Surya duluan. Oke, terima kasih Mas Soimi ya atau Ustadz Rindra atas kesempatannya. Sebenarnya saya nggak tahu ini pertanyaannya apakah tadi sudah disampaikan, udah dijelaskan atau belum karena suaranya tadi sangat kecil gitu kan. Nah, berbicara independensi dan pemisahan tafsir. Independensi berdiri sendiri berarti kan pernah tafsir dan hadis itu dependen ya, saling keterkaitan gitu. Jadi saya mau bertanya gitu, menurut materi gitu, kenapa sih dan untuk apa gitu tafsir dan hadis itu dipisahkan? Bukankah komprehensif mempelajari ilmu pengetahuan itu kan lebih baik lagi gitu kan? Kemudian tadi tafsir berkembang menjadi disiplin ilmu sendiri itu pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Tapi pada kenyataannya sepertinya kayak di UIN sendiri di Fakultas Usuluddin masih ada jurusan tafsir hadis beberapa tahun yang lalu. Itu kan artinya masih menyatu juga tafsir hadis, baru kemudian pada tahun 2016 jurusan itu berpisah antara ilmu Al-Quran dan tafsir dan ilmu hadis itu berpisah gitu. Maksud saya gini, bagaimana Ustadz Ilham itu menjelaskan kepada saya atau kepada kami gitu tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Dan selanjutnya Bu Dena ya. Ya. Langsung jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, terus apa pada masa Nabi Muhammad SAW itu udah ada? Itu aja mungkin ya. Assalamualaikum. Boleh diulangi pertanyaannya Bu? Nggak kedengaran tadi Bu? Atau di sana yang nggak didengar atau di sini? Nggak kedengaran juga di sini. Kan tadi tuh ada kisah-kisah Israiliyat kan? Ya, kisah Israiliyat. Jadi munculnya tuh kapan? Terus pas masa Nabi Muhammad SAW itu apakah udah ada bertebaran gitu? Jadi mungkin ada Rasulullah komen atau apa gitulah. Ya, terima kasih Bu Dena. Atau Ya, mungkin saya Pak Saimi bentar. Pada Ustadz Marzuki, kamu persilakan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau bisa dipanggil Pak Marzuki aja, Ustadznya dibuang. Ya, Pak Marzuki. Ya, cuma saya lupa tadi bukan bertanya, cuma sebaiknya dalam makalah itu ditambahi contoh tafsir yang atau kitab-kitab hadis yang membuat tafsir. Misalnya Imam Bukhari membuat kitab Sahih Bukhari, masih ada tafsir di dalamnya. Atau contoh tafsir ayat yang memuat periwayatan-periwayatan hadis. Ya, contoh saja, misalnya 1 atau 2 contoh. Nah, karena tadi saya lihat tidak ada contoh disebutkan, ya lebih baik untuk menyempurnakan makalah, saran saya di makalah itu dibuat minimal 1 contoh. Misalnya contoh sebelum ada independensi atau sebelum terjadi pemisahan, apa contohnya, ya kan? Ayat yang dengan bercampurnya. Atau 1 contoh yang sudah terjadi independensi. Susah kali ngomongnya. Atau setelah terjadi pemisahan gitu ya. Ya, itu aja mungkin. Oh iya Pak Surya, ini bahasa Inggris ini Pak Surya ini ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Marzuki. Dan maka kita tutuplah sesi pertanyaannya. Nanti kalau ada waktu di situ kita sambung. Dan sekarang kami kembalikan kepada Pak Ilham Ahmad Ilham Maulana yang mana yang pertama bahwasanya adalah pertanyaan dari Pak Surya. Kenapa sih, untuk apa sih ada pemisahan antara hadis dan tafsir? Sebagaimana juga kita dengar bahwasanya di Usuluddin saja dulu, dan mungkin saya juga pernah ikut ya, termasuk jurusan tafsir hadis. Tapi di akhir-akhir ini
ada pemisahan antara tafsir dan hadis. Apa sih gunanya? Untuk apa sih? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan dari Bu Dena, bahwasanya di dalam beberapa kitab-kitab tafsir, terutama yang bertebaran di Indonesia kitab tafsirnya ya, mungkin banyak kita lihat kisah-kisah Israiliyat. Kapan sih munculnya? Dari mana sih munculnya? Apakah di zaman Nabi Muhammad sudah muncul kisah Israiliyat, ataukah di zaman para sahabat, ataukah di zaman para tabiin, ataukah tabiin? Ya, mungkin itu saja. Kepada Pak Ahmad Ilham Maulana, kamu persilahkan. Ya, ya sebelum saya jawab, sepertinya di Pak Soimi ini pemandangannya lebih asri ya. Alami ya. Alami, natural itu Mas Ilham. Saya berasa belajar di taman-taman seperti itu ya. Ya, mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan Sir Surya, pertanyaan yang bagus, dan ini inti awal dari judul itu sendiri, pemisahan, independen. Apa lagunya itu yang bahasa Inggris itu independen tuh? Apa namanya? Lupa. Independen tuh berdiri sendiri, lawannya dependen. Dia saling masih bergantung gitu. Jadi kan berarti sebelum ada independen kan berarti dependen dulu kan, saling keterkaitan gitu kan. Dan itu dimulai pada masa tadi siapa, Bani siapa tadi kan. Nah, kenapa di Usuluddin sendiri justru malah sampai sekarang ini tafsir hadis kan masih ada di sampai tahun 2016 gitu kan, masih pada zaman tahun abad 21 gitu kan. Nah, kenapa baru dipisahin sekarang dan sebenarnya untuk apa sih gitu? Menurut Mas Ilham sendiri seperti apa? Ya, saya sedikit bisa jawab ya. Ini pun pertama yang saya cermati dari judul ini, yang pertama saya tanyakan diri saya, kok bisa gitu dipisahkan antara Al-Quran dan hadis itu kan. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu keterkaitan dengan ya Nabi Muhammad sebagai menerima wahyu kan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Mengapa dipisahkan? Pemisahan dari sini bukan berarti Al-Quran anti dengan hadis Nabi Muhammad. Tapi penafsiran pada saat ini itu sudah makin hilang periwayatan itu. Atau sudah sanad-sanadnya sudah nggak dituliskan lagi. An Abi Hurairah itu sudah jarang seperti itu. An itu sudah jarang. Mereka hanya mengutip matannya, dan itu pun saking jarangnya, semua hadis doi pun dikutip, dimasukkan ke sana. Nah, disinilah yang disebut pemisahan itu, di sini letaknya. Jadi ada yang sudah tidak memperdulikan dengan riwayat-riwayat Nabi, sanatnya, ininya, segalanya itu udah nggak berikan. Makanya mufasir sekarang ini lebih ke ro'i ya. Kita lihat lah yang sering, waktu itu saya pernah cerita tentang Fakhruddin Ar-Razi itu. Itu ada yang komentar itu apa namanya? Kitab tafsir. Ini gimana? Di kitab tafsir Madarik itu tidak ada lupa saya. Itu kitab tafsir, tapi dalam kitabnya tidak ada tafsir itu sendiri. Saya lupa perkataannya apa, saya baca tafsir mufassirun. Jadi kitab itu kritikan bukan berarti di sana nggak ada tafsir, tapi terlalu banyak ro'inya sampai lupa mengutip sanad riwayat ini dari siapa, sahabat ini dari tabiin, sahabat ini apa riwayat sampai ke Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Terkesan lebih ke banyak pengutipan untuk permasalahan-permasalahan yang pada saat itu Imam Ar-Razi rasakan. Jadi banyak filsafat apa problem-problem yang dijawab seperti itu. Jadi terkesan lebih kontekstualisasikan tafsir itu pada keadaan pada saat itu. Nah, inilah yang disebut pemisahan. Tapi bukan berarti pemisahan benar-benar misah dengan hadis Nabi, tapi hilangnya sanad, hilangnya milah-milih mana yang sahih, mana yang ini. Itu. Jadi pada masa ini itu benar-benar, pada masa awal-awal itu tafsir itu benar-benar ketat sekali, saking ketatnya
hadis pun tidak semua hadis itu dimasukkan walaupun itu sahih. Harus hadis benar-benar berkaitan dengan tafsir, itu asbabun nuzulnya, ininya. Selain hadis itu enggak masuk. Itu saking ketatnya saya melihat sejarah di sini seperti itu. Bahkan banyak ada yang mengatakan Tobari yang dikenal dengan tafsirnya maksur dikatakan itu saja ro'i karena mengistimbatkan hukum Al-Quran dengan cara akalnya sendiri. Ini jadi menurut saya sangat ketat sekali sepertinya ini. Nah itu untuk pemisahan. Itu. Jadi kalau untuk jurusan Al-Quran dan hadis ya karena memang hadis itu berkaitan dengan Al-Quran hadis di UIN sendiri itu kan. Karena banyak juga jurusan seperti itu. Tapi sekarang faktanya magister itu secara doktor pun mereka harus ada spesialisasi disiplin ilmu. Entah walaupun S2-nya jurusan usuluddin, tapi tetap mau pilih kemana antara tasawuf, misalnya kan, antara studi agama-agama, antara tafsir, antara hadis, tetap ada spesialisasi atau independensi dalam disiplin ilmu sendiri. Nah itu untuk sesurya. Kemudian untuk Budena, Israiliyat itu, nah ini menarik ini. Saya waktu S1 belajar namanya Dakhil fil Quran. Dakhil tafsir, dakhil apa artinya banyak campur aduk yang dari luar itu masuk ke dalam tafsir Al-Quran. Jadi dakhil Quran. Termasuk Israiliyat ini. Nabi Adam, cerita Nabi Adam turun dari surga kan, makan buah kuldi, dan sebagainya. Banyak yang penyelewengan kisah-kisah seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu betulan apa enggak sih? Di mana letaknya itu? Nah, ditanyalah pada pendeta, pada yang baru mu'alaf itu, apa Munabbih itu bin Munabbih itu. Tanyalah ini mungkin. Seperti itu. Jadi Israiliyat ini kisah-kisah yang mungkin walaupun kita tidak ini ya, banyak juga Ibnu Katsir pun ada Israiliyatnya ya. Kalau memang agak sulit juga kalau mencari yang bersih dari Israiliyat. Tapi harus hati-hati pemilihan-pemilihannya. Lagi itu usulnya sama, tapi walaupun furuknya berbeda tetap harus diperhatikan. Kemudian apakah di Nabi Muhammad itu ada Israiliyat? Pendetanya ada, peramalnya ada. Ketika Nabi kecil, nah, seorang pendeta ini ceritanya pendeta ini ngelihat Nabi ini. Ini berbeda ini. Awan selalu menaungi anak-anak kecil ini. Ketika dipanggil, ternyata pendeta ini punya feeling. Nah, ini pendeta dari Israiliyat ya, Yahudi Nasrani ya. Berfeeling, ini beda, ini keturunan Nabi. Akhirnya ternyata setelah itu, ya kamu harus hati-hati dan sebagainya, nasihat dari pendeta itu. Artinya pada saat itu pendeta itu ada. Cuman ketika saat itu Nabi Muhammad hidup, semua itu Al-Quran berpusat pada Nabi Muhammad, tidak berpaling pada pendeta, tidak berpaling pada yang lainnya. Nanti masanya Nabi Muhammad tidak ada atau sudah lupanya bahasa Arab murni dari Al-Quran itu, barulah ada namanya Al-Quran kaidah bahasa Arab, nahu. Dikajilah di situ nahu, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran secara bahasa dan sebagainya, nahu, bagaimana secara retorika, balago dan sebagainya. Itulah timbul ilmu-ilmu itu. Karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri. Karena semakin kesini semakin melunturlah bahasa. Nah itu Israiliyat ya. Makanya saya sedikit melihat di majalah Islamiyah bahwa pertama kali menafsirkan Al-Quran itu yang lengkap itu justru dari segi menafsirkan segi bahasa. Seperti Al-Farra, Ma'anil Quran. Seperti Muqatil bin Sulaiman dalam tafsir Al-Wujuh wan Nazair fi tafsir Quranul Karim. Itu makna-makna semua itu. Dia ngebahas kata per kata gimana ini gayanya. Itu sedikit pandangan saya, mungkin berbeda nggak apa-apa. Kemudian dari Ustadz Marzuki, ya saya tidak memasukkan contoh tafsir itu sendiri yang pisah. Kemudian saya diskusi dengan anak hadis di sini yang dari UIN juga. Ya, mungkin Pak Hadi ini tahu Ustadz Sofyan Hidayat. Nah, itu kawan partner kerja saya di sini. Sofyan Hidayat. Nah, tanya hadis yang tidak ada tafsirnya apa? Musnad. Ya.
Ahmad bin Hambal. Memang kajiannya secara ini ya, sahabat ya, nggak ada. Terus ada lagi nggak? Ya banyak ikhtisar dari hadis, mukhtasar, kemudian dari mustakhrij itu banyak yang tidak ada hadis, tidak ada tafsirnya. Kalau kita lihat kitab hadis ada tafsirnya, Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani. Saya baru 2 bulan yang lalu baca Ibnu Hajar Al Asqalani, lihat ada tafsirnya ini. 2 bulan yang lalu saya melihat. Jadi ini ilmu baru buat saya sebenarnya. Jadi pada dulu emang sangat melekat kali hadis dengan tafsir. Cuman pada masa sekarang udah banyak ada yang memisahkan dan sebagainya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Jikalau ada penambahan atau sanggahan dan sebagainya, persilahkan. Itu yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ilham Maulana. Dan jika masih ada saudara-saudara, kawan-kawan yang lain ingin menanggapi, kamu persilahkan dengan segala hormat. Oke, kalau tidak ada lagi, untuk itu mari kita berikan kepada dosen pembimbing kita, Bapak Al-Ustaz, Pak Dr. Asrul Mabrur Fajar. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas pada kesempatan ini pemisahan antara kitab tafsir dari kitab hadis atau hadis dari kitab tafsir. Memang di bulan Ramadan ini hati-hati membahas pemisahan-pemisahan. Ada yang jauh dulu di sana, ada yang dekat di sini, jadi harus didekatkan, jangan dipisahkan, kan? Karena ada yang protes tadi, kenapa dipisah-pisahkan antara tafsir dan hadis? Tapi ada kalanya pemisahan itu sangat baik. Seperti halnya kita lihat pemisahan kutub tafsir dengan kutub hadisiyah itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan melihat fase perkembangan tatwir, perkembangan daripada gejala-gejala sebuah disiplin ilmu itu mulai berdiri sendiri dari aspek kodifikasinya. Jadi untuk mengenal sebuah ilmu, kapan mulai berdiri sebuah ilmu itu sebagai sebuah disiplin ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lain, kita melihat kapan itu dibukukan, kapan dikodifikasi. Ilmu hadis kapan mulai dikodifikasi. Misalnya, kapan munculnya ilmu hadis? Ada yang menjawab, Imam Syafi'i sudah menulis tentang ilmu usul fiqih. Dalam usul fikih itu ada membahas tentang hadis. Maka ada yang menyimpulkan bahwa ilmu usulul hadis atau ilmu hadis itu sudah ada dimulai pada Imam Syafi'i. Jawaban itu satu sisi ada benarnya, karena materi keilmuan dalam disiplin ilmu itu sudah dibuka. Tetapi dia tidak fokus secara khusus membahas disiplin ilmu itu sendiri. Jadi, satu sisi kita bisa mengiyakan bahwa Imam Syafi'i adalah pencetus ilmu hadis. Karena dalam bukunya Ar-Risalah, dalam surat-surat menyuratnya itu ada kajian tentang bagaimana mengistinbatkan ahkam dari dalil-dalil berupa Al-Quran dan hadis, dan bagaimana kriteria hadis yang bisa, khabar yang bisa diterima. Tapi kalau dilihat kapan buku atau mana buku atau kitab yang secara khusus mengkodifikasi, mengkompilasi
hanya bagian-bagian penting dalam ilmu hadis, maka terjawab dengan munculnya kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainal Rawi wal Wa'i. Seperti itu yang ditulis oleh Ar-Ramah. Nah, jadi sedemikian juga halnya kitab tafsir dan kitab pemisahannya dengan kitab hadis. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik bahwa untuk menafsirkan Al-Quran kita butuh hadis. Maka adalah namanya tafsir berriwayah. Tapi ada kalanya juga kita menafsirkan Al-Quran tidak membutuhkan hadis. Kita membutuhkan akal atau fakta-fakta sejarah. Itu namanya tafsir bil dirayah, dirayah dengan akal. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena untuk menafsir Al-Quran butuh hadis. Maka para ahli tafsir dan para para ulama membuat kitab tafsir yang otomatis di situ harus ada hadis. Dari kitab-kitab yang seperti ini kita susah ini memisahkan. Kapan dipisahkan antara kitab tafsir dengan kitab hadis? Kenapa? Karena meskipun dia kitab tafsir, ada di dalamnya hadis-hadis Nabi. Gitu. Baik itu hadisnya atau riwayatnya itu mencantumkan secara lengkap sanadnya, hadasananya dari mulai musannif tafsir sampai kepada Nabi atau sampai kepada pemilik pendapat tentang penafsiran tentang ayat itu namanya tafsir dengan riwayat. Jadi tafsir dengan riwayat ini tidak hanya berbicara tentang hadis Nabi, tapi juga ada kalanya dia mengutip dari Ibnu Abbas, maka dia punya sanad kepada Ibnu Abbas. Musannif kitab tafsir punya sanad kepada Ibnu Abbas lalu mencantumkan pendapat Ibnu Abbas itu di dalam kaitannya dengan menafsirkan ayat yang ada di situ ra'yun Ibnu Abbas. Itu juga bagian daripada riwayat kan, meskipun itu ra'yun daripada Ibnu Abbas. Seperti persoalan cadar misalnya. Cadar itu kan kenapa para ulama atau imam mazhab berpendapat bahwa hijab itu adalah dengan cadar? Karena ada ra'yun Ibnu Abbas di situ. Tapi bentuknya dalam bentuk riwayat, haddatsana an. Kita menggolongkan tafsir seperti ini tafsir riwayat. Meskipun itu ra'yun, pendapat dari Ibnu Abbas yang menafsirkan hijab dalam ayat Al-Qur'an di situ adalah diartikan dengan khimar atau cadar. Nah, kemudian ada kalanya juga riwayat dalam kitab tafsir itu iktisar, meringkas daripada sanad. Jadi hanya dia mencantumkan matan dan satu orang periwayat hadis dari kalangan sahabat. Ada kalanya. Jadi hanya mencantumkan an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah dan seterusnya. An Abi Dzar al-Ghifari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, misalnya seperti itu. Ada kalanya juga riwayat-riwayat dalam kitab tafsir itu hanya mencantumkan sekelumit daripada matan hadis. Jadi dia tidak mencantumkan sanad sama sekali. Ada yang kira-kira matan hadis itu digunakan untuk menafsirkan ayat, tapi dia penggal begitu untuk kepentingan penafsiran. Jadi saudara-saudara, itu biasa itu kalau kita memenggal-menggal penafsiran, menggal-menggal ayat, itu yang tidak biasa. Tapi memenggal-menggal penafsiran, memenggal-menggal hadis itu biasa. Jadi Anda tidak usah emosi misalnya kalau ada orang itu kan kamu memenggal-menggal hadis, ya tidak apa-apa. Dilihat dari kepentingannya apa. Kecuali menggal-menggal ayat itu tidak boleh. Kan hadisnya panjang, sebetulnya konteksnya seperti ini. Dia tidak apa-apa. Karena mungkin satu penggal hadis itulah yang bisa digunakan untuk menafsirkan sebuah ayat yang dimaksudkan. Bukankah dalam satu hadis itu ada kalanya berbagai macam tema yang diajukan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Tentu saja mana tema yang berkaitan dengan tafsiran ayat saja. Jadi itu hal yang diperbolehkan. Menurut hemat saya,
itu hal yang diperbolehkan, memenggal-menggal hadis untuk kepentingan penafsiran. Walaupun mungkin di situ masuk kepada infiltrasi atau tadakhil fit tafsir kan, itu persoalan yang lain. Apa motifnya? Apa motif seorang penafsir memenggal-menggal hadis untuk menafsirkan ayat? Itu urusan lain, tapi itu diperbolehkan. Itu sikap yang diperbolehkan atau ditolerir begitu di dalam penafsiran. Tadi juga sudah ada gambaran dari Pak Ahmad Ilham Maulana tentang ada kitab hadis yang mencantumkan kitab tafsir. Dan ada juga memang ahli hadis itu yang menulis kitab tafsir. Ibnu Majah atau An-Nasai itu punya kitab tafsir. Dia juga adalah seorang muhaddis yang punya kitab sunan dalam bidang hadis. Itu biasa saja begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemisahan itu penting. Kalau persoalan waktunya sudah dijelaskan tadi oleh presentator atau Pak Ahmad Ilham Maulana ya, kapan itu munculnya. Tapi pemisahan itu penting. Pertama kita mau melihat kapan ilmu tafsir itu muncul dalam perkembangan, dalam fase-fase pemikiran keislaman atau perkembangan ilmu-ilmu keislaman pada umumnya. Itu yang pertama, penggunaan dipisahkan kajian seperti itu. Yang kedua kita mau melihat juga bahwa kapan masanya, kalau saya menggunakan bahasa moderator tadi, kapan sih muncul bahwa ada pendapat bahwa sebuah tafsir itu tidak lagi menggunakan riwayat di dalam menafsirkan ayat-ayatnya, tapi menggunakan akal, menggunakan ro'yun atau menggunakan dirayah. Itu juga penting kan? Tadi ada dikutip tafsir Muqatil bin Sulaiman. Itu juga tafsir Ibnu Abbas juga. Itu kalau Anda membaca baik yang takwir Bas itu atau tafsir Ibnu Abbas, saya punya tafsir Ibnu Abbas. Kita harus berhati-hati ini Pak Ahmad, karena begini, sebuah kitab tafsir yang memberikan penamaan atau tasmiyahnya kepada seorang ulama, baik itu kalangan sahabat, tabi'in, seperti tafsir Ibnu Juraij misalnya, tafsir Imam Syafi'i ya begitu ya, tafsir siapa lagi, banyak itu. Kita harus berhati-hati. Ada kalanya ulama itu tidak menulis kitab tafsir, tapi dia punya pendapat tentang tafsir. Dan pendapatnya masih dapat diakses pada berbagai macam kitab tafsir, dikumpulkan oleh seseorang, lalu mengatakan tafsir Asy-Syafi'i, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Juraij dan sebagainya, tafsir Ibnu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi misalnya gitu. Jadi penamaan kitab tafsir kepada tokoh tertentu tidak mengindikasikan bahwa itu secara sengaja ditulis oleh ulama tersebut, dia membuat kitab tafsir tersendiri. Ada kalanya itu muridnya yang mengkodifikasi atau mengkoleksinya, ada kalanya itu adalah orang lain, ulama lain yang mencari dari berbagai sumber lalu mengumpulkan dalam satu kitab, lalu menisbatkan kepada ulama yang punya sanad dalam penafsiran riwayat itu dan seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati juga. Nah, itu diantara dua yang penting ya. Dua hal yang penting kenapa kita memisahkan antara kitab tafsir dengan kitab hadis. Untuk melihat perkembangan fase di mana Al-Quran itu bisa ditafsirkan zero riwayat atau tanpa menggunakan riwayat. Apakah riwayat itu dari Nabi atau dari sahabat mauqufah atau dari tabi'in maqtu'ah. Jadi kita harus melihat perkembangan itu. Nanti mana tahu. Pada fase perkembangan selanjutnya tafsir itu dipisah lagi nih. Sesudah kitab tafsir dipisah dari kitab hadis, tafsir itu sendiri mungkin dipisah lagi. Boleh jadi itu masa kedepannya, itu kaum hadis lah itu ya, atau masa depan tafsir kedepannya. Tapi kita harus senantiasa memahami, menyadari bahwa
dalam tafsir pun ada perkembangan. Perkembangan itu dalam tema kita kali ini adalah melihat bahwa kitab tafsir itu terpisah dari kitab hadis. Yang pada awalnya itu bersama, bersatu, tapi belakangan itu terpisah. Dan ini tadi dikatakan berimplikasi kepada wajibnya seorang ulama memilih satu disiplin ilmu yang dia harus tekuni. Tidak seperti ilmunya Imam Ghazali, tidak seperti ilmunya Imam Syafi'i. Kita di masa sekarang wajib kita menentukan kita fokusnya ke mana, tafsir atau hadis, hadis atau tafsir. Ah, saya ingin tafsir hadis, nah, silakan saja. Tapi Anda tidak spesifikasi di bidang tafsir saja atau hadis saja. Ada yang begitu ya. Eh, itu dia nggak mau itu memisahkan tafsir dengan hadis, tetapi apa namanya menggunakan dua-duanya, mendalami dua-duanya itu silakan. Tetapi Anda kan tidak bisa dikatakan Anda pakar di bidang tafsir hadis, harus ada dipisahkan Anda pakar di bidang tafsir atau pakar di bidang hadis. Meskipun seorang ahli hadis wajib mengetahui ilmu tafsir, seorang ahli tafsir wajib mendalami ilmu hadis. Saya kira itu tambahan dari saya. Yang penting kita pada mata kuliah, pada materi ini pertama adalah mengetahui kegunaan pemisahan itu. Kedua, kita harus menyadari bahwa ilmu tafsir itu selalu mengalami perkembangan. Baik perkembangan penulisan kitab tafsirnya, kitabnya, ataupun perkembangan dalam pemahaman seseorang di dalam menafsirkan ayat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Tapi suara saya jelas tidak? Jelas, jelas. Jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup. Saya kembalikan nanti ke Ustadz Rindu. Ustadz Rindu ini namanya Rindu. Jadi dia terus dia. Ahmad Sauni. Pada siapa saya tidak tahu. Ahmad Sauni. Ada yang Terima kasih bertanya? kepada Siapa yang bertanya? Ada yang mau? Ilham, Ustaz. Silakan. Silakan. Ya, Ustaz. Bisa tidak Ustaz sedikit kasih wejangan tentang awal mula muhaddits memisahkan subbab tafsir dalam kitabnya itu siapa Ustaz kira-kira Ustaz? Muhadis. Naam Ustaz. Kalau ahli hadis itu tadi ada ahli hadis yang satu sisi dia punya semacam apa ya masterpiece ya, semacam masterpiece karangan magnum opusnya itu adalah tentu di bidang hadis. Tapi di sisi lain menulis kitab tafsir. Kalau tidak salah saya antara dua itu, Ibnu Majah atau An-Nasai. Kalau di bidang ahli hadis ya, di kalangan muhaddisin. Jadi dia punya kitab hadis dan dia punya kitab satu sisi dia punya kitab tafsir. Tetapi ini karya hadisnya itu ada kitab tafsir. Jadi itu pun kita tidak bisa mengatakan yang memisahkan antara kitab tafsir dengan kitab hadis, tidak. Tetap menggunakan, tetap mencantumkan di dalam hadisnya itu kitab hadisnya itu adalah kitab tafsir. Tapi itu kita tidak bisa mengatakan bahwa satu orang disiplin pada ilmu tertentu, kita tidak bisa menentukan orang pada disiplin ilmu tertentu kapan dia memisah karyanya satu ilmu kepada ilmu yang lain. Seperti tadi, kita tidak bisa memastikan Ibnu Majah atau An-Nasai kita katakan bahwa dia memisahkan antara ilmu hadis dan ilmu tafsir atau kitab tafsir dan kitab hadis, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah melihat siapa orang yang pertama menulis kitab tafsir yang tidak lagi menggunakan riwayat-riwayat di dalam kitab tafsir. Tadi Anda sudah menyebutkan sebagian kan? Tafsir sebuah itu Muqatil ya? Muqatil bin Sulaiman.
Ya, tapi itu pun kan diperdebatkan. Pertama didebatkan apakah Muqatil bin Sulaiman itu orangnya dapat dipercaya atau tidak. Kemudian apakah di masa Muqatil bin Sulaiman itu ada ahli tafsir lain yang muncul di masanya. Karena begini, tafsir Muqatil bin Sulaiman itu dari segi waktu lebih dahulu dibanding seperti Ibnu Jarir atau Tabari. Lebih dahulu daripada tafsir Ar-Razi. Namun yang jadi permasalahan adalah tentang kredibilitas penulis kitab tafsirnya. Jadi itu, tapi itu persoalan lain, persoalan lain. Tetapi pada abad ke pada abad kedua Hijriah, ya, pada abad kedua Hijriah ada kitab tafsir yang sudah memisahkan antara periwayatan dengan penafsiran secara dirayah. Itu yang paling bisa kita tentukan. Pada abad kedua Hijriah sudah ada ulama atau siapa itu yang menulis kitab tafsir yang memisahkan atau tidak lagi menggunakan riwayat di dalam penafsirannya. Dia menggunakan dirayah, dia menggunakan akal. Tapi itu kan bersifat apa? Kasuistik, tidak mengemuka pada saat itu. Karena Ibnu Jurayj muncul sebagai kitab ahli tafsir, ya, tafsir Ibnu Jurayj. Walaupun Ibnu Jurayj itu disebutkan sebagai juga ahli hadis, kan, Ibnu Jurayj ahli hadis juga. Dan tafsir Ibnu Jurayj itu pun hadir atau dia hidup di masa Muqatil bin Sulaiman. Jadi kita sulit mengatakan bahwa siapa ahli yang memisahkan antara ilmu hadis dengan ilmu tafsir, kitab tafsir dengan kitab hadis, kalau kita melihat satu orang yang punya berbagai macam karya tulis seperti An-Nasa'i dan Ibnu Majah tadi. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan itu bisa dijawab adalah dengan mengatakan tafsir Muqatil bin Sulaiman adalah termasuk tafsir yang lebih awal dari tafsir At-Tabari dan Ar-Razi yang hanya mencantumkan penafsirannya dengan menggunakan dirayah. Berarti pada saat itu dia sudah mulai bisa memisahkan antara penafsiran ayat Al-Quran dengan menggunakan riwayat atau hadis dengan penafsiran Al-Quran dan menggunakan akal atau dirayah. Saya kira itu jawabannya. Sekian saya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat minggu depan supaya Pak Surya jangan hilang lagi filenya, karena apapun yang disampaikan teman-teman ini semuanya bermanfaat, ya. Jangan sampai mereka sudah bersusah payah berekspresi, ya, menjelaskan tugas mereka, tapi tidak kita bisa lihat tidak ada jejak digitalnya. Kalau bisa jangan sampai ini hilang lagi. Sekira itu saja, kita tutup perkuliahan kita ini sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.